Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akila Gaida Karima dari kelas 6D Program Studi Pendidikan Matematika dengan nomor NPM 2210 6310 50056. Video ini saya buat guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Perencanaan Pembelajaran Matematika yang diampu oleh Bapak Dr. Dadang Rahman Munandar, MPD. Pada video ini saya akan membahas materi sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDV dengan menggunakan metode pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Yuk teman-teman simak videonya. Nah, sebelum masuk ke materi, di sini ada suatu permasalahan yang akan teman-teman selesaikan nih. Di sini permasalahannya adalah Alia pergi ke toko alat tulis untuk membeli buku tulis dan juga pulpen. Nah, Alia ini membeli 3 buku tulis dan juga 2 pulpen dengan total harga 26.000. Keesokan harinya, Budi membeli 2 buku tulis dan 4 pulpen dengan total harga 28.000. Nah, Budi dan Alia ini penasaran nih, berapa sebenarnya harga satu buku tulis dan juga satu pulpennya. Nah, teman-teman bisa bantu Budi dan Alia untuk mencari tahu sebenarnya berapa harga satu buku tulis dan juga satu pulpen. Sebelum teman-teman berdiskusi untuk membantu menyelesaikan permasalahan Alia dan juga Budi, aku mau membahas sedikit tentang apa sih itu SPLDV dan apa saja metode yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan soal dari sistem persamaan linear dua variabel ini. Kita masuk ke penjelasan singkatnya. Sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDV adalah dua persamaan linear yang memiliki dua variabel dan memiliki nilai penyelesaian yang sama untuk kedua persamaan tersebut. Bentuk umum dari SPLDV ini, karena dia tadi sudah dijelaskan bahwa dia adalah dua persamaan linear, maka ada dua persamaan. Di sini persamaan satu itu adalah AX tambah BY sama dengan C, dan persamaan duanya DX tambah EY sama dengan F, di mana X dan Y-nya ini adalah variabel berpangkat 1. A, B, D, dan E adalah koefisien, C dan F itu adalah konstantanya. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan pada soal sistem persamaan linear dua variabel ini, ada 4 metode yang bisa digunakan sama teman-teman semua. Metode pertama itu adalah metode grafik, lalu ada metode eliminasi, metode substitusi, dan juga ada metode campuran, yaitu metode eliminasi dan juga substitusi. Kita kembali lagi nih ke permasalahan tadi. Teman-teman silakan berdiskusi bersama teman kelompoknya untuk membantu Alia dan juga Budi menyelesaikan permasalahan mereka. Jadi teman-teman berdiskusi bersama kelompoknya untuk menemukan berapa harga satu buku tulis dan juga satu pulpennya. Teman-teman bisa menggunakan salah satu metode yang bisa digunakan untuk menyelesaikan permasalahannya tadi. Ada metode grafik, eliminasi, substitusi, atau metode campuran. Aku beri waktu untuk teman-teman berdiskusi dulu. Sekarang waktunya berdiskusi. Selamat berdiskusi. Oke, karena sepertinya teman-teman masih sedikit kesulitan, aku mau bantu teman-teman untuk menyelesaikan permasalahan tadi dengan menggunakan metode eliminasi dan substitusi nih. Nanti teman-teman bisa menggunakan metode yang lain ya. Oke, kita bahas nih. Di sini sebelumnya kita misalkan dulu nih buku tulisnya kita misalkan menjadi X. Lalu pulpennya kita misalkan menjadi Y ya. Ingat-ingat buku tulis kita misalkan jadi X, pulpennya kita misalkan menjadi Y. Maka model matematika yang kita dapat itu ada 3X ditambah 2Y sama dengan 26.000 untuk persamaan satunya. Lalu 2X ditambah 4Y sama dengan 28.000 untuk persamaan yang kedua. Kita akan menggunakan metode eliminasi substitusi. Nah, untuk pengerjaannya yang pertama kita mengeliminasi variabelnya dulu. Jadi kita eliminasi salah satu variabelnya. Di sini aku akan mengeliminasi variabel Y. Maka kita samakan nih nilai koefisien dari variabel Y-nya. Persamaan 1 kita kalikan 2 agar
Koefisien dari variabel Y-nya sama dengan yang ada di persamaan kedua. Maka 3X ditambah 2Y sama dengan 26.000 dikali 2, hasilnya menjadi 6X ditambah 4Y sama dengan 52.000. Untuk persamaan keduanya tidak perlu dikalikan karena nilai koefisien dari variabel Y-nya sudah sama seperti yang tadi persamaan 1 yang dikalikan dengan 2. Maka persamaan 2-nya tetap 2X ditambah 4Y sama dengan 28.000. Nah, 6X dikurangi 2X sama dengan 4X, 4Y dikurangi 4Y habis, maka kita eliminasi Y-nya. Nah, lalu 52.000 dikurangi 28.000 sama dengan 24.000. Di sini kita dapat nilai 4X sama dengan 24.000. Karena kita mencarinya nilai X-nya saja atau satu saja X-nya, tidak perlu 4, maka kita bagi dengan 4. X sama dengan 24.000 dibagi 4. Jadi 4-nya ini kita pindahkan ke bawah. Jadi didapat X sama dengan 6.000. Selanjutnya, kita substitusikan nilai X tadi ke persamaan 1. Teman-teman bisa juga nih nanti mensubstitusikan nilai X-nya ke persamaan kedua juga bisa. Karena nilainya sama ya, mau di persamaan 1 ataupun di persamaan 2. Kita substitusikan. 3X ditambah 2Y sama dengan 26.000. Ini adalah persamaan satunya tadi ya. Nah, X-nya nilainya kita kan sudah dapat tadi 6.000. Maka kita substitusikan X-nya. 3 dikali 6.000, di mana 6.000-nya ini adalah nilai X-nya, ditambah 2Y sama dengan 26.000. 3 dikali 6.000 sama dengan 18.000, ditambah 2Y sama dengan 26.000. Nah, 18.000-nya ini kita pindahkan ruasnya ke ruas kanan. Karena dia tadinya positif, pindah ruas menjadi negatif. Jadi 2Y sama dengan 26.000 dikurangi 18.000. 2Y sama dengan 8.000, karena 26.000 dikurangi 18.000 hasilnya 8.000. Nah, kita mencari nilainya tuh nilai Y, bukan nilai 2Y. Maka 2-nya ini kita pindahkan ke bawah seperti tadi. Y sama dengan 8.000 dibagi 2. Dapat hasilnya Y sama dengan 4.000. Karena tadi kita sudah memisahkan buku tulis dengan X dan pulpen dengan Y, maka kita dapat nih harganya. Harga satu buku tulisnya atau nilai X-nya itu adalah 6.000, harga satu pulpennya atau nilai Y-nya itu adalah 4.000. Nah, sampai sini teman-teman sudah paham belum atau masih bingung nih? Kalau teman-teman sudah paham, silakan berdiskusi bersama teman kelompoknya untuk menyelesaikan permasalahan tadi dengan menggunakan metode yang lain. Bisa menggunakan metode substitusi, eliminasi, atau menggunakan metode grafik. Nah, kalau teman-teman sudah paham, silakan berdiskusi. Lalu setelah teman-teman selesai berdiskusi, teman-teman maju ke depan untuk presentasikan hasil diskusinya tadi, hasil yang sudah dikerjakannya. Oke, silakan mengerjakan dulu. Oke, karena teman-teman sudah mengerjakan juga, maka sekarang aku akan berikan teman-teman latihan soal untuk membantu teman-teman lebih terbiasa mengerjakan soal-soal sistem persamaan linear dua variabel ini. Di sini ada 3 soal, bisa teman-teman kerjakan menggunakan metode pilih salah satu dari 4 yang tersedia tadi. Ada metode grafik, metode substitusi, metode eliminasi, atau metode campuran, yaitu metode eliminasi dan substitusi. Teman-teman bisa pilih metode mana yang akan teman-teman gunakan untuk mengerjakan soal 1, soal 2, dan juga soal 3. Oke, sampai sini apakah masih ada yang dibingungkan atau mau ditanyakan? Kalau teman-teman merasa cukup, maka kita akhiri pembelajarannya. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.